Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Min dalam belajar fisika. Baiklah, kita langsung saja. Kalau pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang konsep jarak dan perpindahan, maka pada kesempatan ini kita akan bahas tentang konsep atau kelanjutan dari materi bagian dari gerak lurus, yaitu sekarang konsep kelajuan dan kecepatan. Ya, kelajuan dan kecepatan. Apakah kelajuan itu dan apakah kecepatan itu dalam kehidupan sehari-hari? Barangkali kecepatan itu akan lebih populer dibandingkan dengan kelajuan. Ya, kita misalkan naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Ada batuk, maaf. Sedangkan kelajuan barangkali agak kurang begitu populer dalam kehidupan sehari-hari. Namun di dalam fisika, kelajuan dan kecepatan itu adalah dua buah besaran yang berbeda. Ya, kelajuan dan kecepatan itu dua buah besaran yang berbeda. Kelajuan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu berasal dari kata speed, sedangkan kecepatan dalam bahasa Inggrisnya itu adalah velocity. Jadi beda ya, satunya speed, satunya velocity. Oke, kita mulai dari konsep kelajuan. Apakah kelajuan itu? Kelajuan itu adalah jarak. Jadi kalau didefinisikan, definisi dari kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jarak yang ditempuh setiap satuan waktu atau pada satu waktu tertentu. Tiap satuan waktu. Nah, ini. Jadi jarak di sini, kelajuan di sini. Kelajuan itu jarak setiap atau dibagi dengan waktu tempuh. Ya, waktu tempuh. Jadi karena jarak itu adalah besaran skalar, ini besaran skalar, ya, maka kelajuan berarti besaran skalar. Jadi kelajuan merupakan besaran skalar. Nah, ingat kembali apa itu skalar, apa itu skalar, apa itu besaran skalar, apa itu besaran vektor. Bisa ingat kembali, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar saja, nilai saja. Jadi tidak memiliki arah, ya. Nah, jadi dari mana kelajuan itu merupakan besaran skalar? Karena dari kata-kata jarak. Ya, dari kata-kata jarak, jarak adalah besaran skalar. Nah, secara matematis, secara matematis, kita pakai warna yang beda. Secara matematis, kita lebih sederhanakan, berarti kelajuan itu kelajuan sama dengan jarak. Nah, jarak setiap, atau berarti dibagi waktu. Nah, begitu. Kalau kelajuan itu kita tuliskan dengan V,
V kecil, jarak itu dalam S, simbolnya S, dan T, waktu itu adalah T. Berarti bentuk matematisnya adalah ini. Ya. Dengan V adalah apa tadi? Kelajuan. V adalah kelajuan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Nah, seperti itu. Ingat, ini kelajuan, jarak, waktu masing-masing memiliki satuan. S itu kan satuan besaran dari jarak, simbol dari jarak, ya. Satuan jarak apa? Meter. Jadi sini dalam meter. Ini dalam meter. Satuan dari waktu itu adalah sekon atau detik. Berarti di sini kan kita dapatkan kalau satuannya itu kita tuliskan di sini meter dibagi detik. Nah, berarti kelajuan memiliki satuan meter per detik atau per sekon. Nah, itu ya para siswa sekalian tentang konsep kelajuan. Lalu yang berikutnya apa? Kecepatan. Ya. Berikutnya adalah kecepatan. Kecepatan. Nah, kecepatan itu ada dua. Kecepatan rata-rata dan kecepatan sesat. Oke ya. Kita mulai dari konsep kecepatan rata-rata. Nah, atau sebelum itu kita dari definisi aja dulu ya. Kecepatan, definisi kecepatan itu apa? Apa sih definisi dari kecepatan? Kecepatan adalah apa? Kecepatan adalah apa? Oke, jadi kecepatan bisa didefinisikan sebagai atau dapat diartikan kecepatan itu dapat diartikan sebagai perpindahan yang dilakukan oleh benda suatu benda pada waktu tertentu. Nah, gitu ya. Pada waktu tertentu. Nah, di sana clue-nya atau kata kuncinya adalah kata-kata perpindahan. Nah, that's clue atau keyword. Berarti karena perpindahan itu adalah besaran vektor, maka kecepatan adalah atau merupakan besaran vektor. Nah, gitu ya. Artinya apa? Oh, berarti kecepatan itu selain memiliki nilai atau memiliki bebesar, maka kecepatan itu juga memiliki arah. Sehingga nanti yang menentukan kecepatan itu adalah besar dan arah. Sehingga kita bisa tulis yang padat nih.
sebentar. Sehingga yang menentukan kecepatan adalah besar dan arah. Nah, begitu ya. Itu tentang konsep kecepatan. Ya, tentang konsep kecepatan. Oke, kita mulai dari kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai atau merupakan tadi dari konsep perpindahan tadi. Ya, kecepatan rata-rata. Saya ganti biar beda warnanya. Kan menarik biar kontras gitu ya. Kecepatan rata-rata, kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Selang waktu atau waktu tempuhnya ya. Nah, kalau kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai ini V bar, kurang ke bawah ya. V bar sama dengan perpindahan itu adalah delta X, selang waktu itu adalah delta T, sehingga kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta T. Ya. Delta X per delta T. Oke. Dengan delta X adalah apa nih? Perpindahan delta T apa? Selang waktu dan V rata-rata adalah kecepatan rata-rata. Nah, perpindahan itu apa? Perpindahan itu kan berarti X2 dikurangi X1. Nah, gitu ya. Ingat kembali tuh bahwa perpindahan itu dipengaruhi oleh ditentukan oleh kedudukan akhir dan kedudukan mula-mula. Nah, perpindahan itu X2 min X1. Sedangkan selang waktu ya, berarti T2 min T1. Ya. Ingat, ini X, ini X. Berarti satuannya sama nih. Maka di sini satuannya meter. Ini juga satuannya skon, Nah, ini satuannya skon atau detik. Sehingga kecepatan rata-rata memiliki satuan meter per sekon. Loh, kok sama satuannya dengan kelajuan rata-rata? Ya memang sama. Nanti yang membedakan adalah arah. Arah kecepatan rata-rata itu hasil perhitungannya mungkin bisa saja arahnya ke barat, ke timur, ke utara, atau positif, atau negatif, atau ke atas, atau ke bawah. Nah, itu berkaitan dengan arah. Ya, itu berkaitan dengan arah. Oke, itu kecepatan rata-rata. Selanjutnya adalah
kecepatan sesaat. Nah, apa ini kecepatan sesaat? Nah, kecepatan sesaat, ya, kecepatan sesaat secara matematis dapat dirumuskan sebagai V sama dengan limit delta X per delta T untuk delta T mendekati 0. Nah, ya anak-anak ya. Jadi kecepatan sesaat dapat dirumuskan sebagai limit dari delta X per delta T untuk delta T mendekati 0. Atau bisa dituliskan jika delta T-nya itu mendekati 0 atau perubahannya itu kontinu, maka kecepatan sesaat dapat dirumuskan sebagai V sama dengan turunan pertama dari perpindahan. Nah, berarti dx per dt. Nah, ini yang jadi masalah. Atau ini sangat sesuatu yang baru banget buat kalian sebagai peserta didik di level 10 atau kelas 10. Nah, nanti saya lebih detail tentang limit itu kayak apa, turunan itu kayak apa, itu akan dibahas secara detail tentang limit, tentang turunan itu oleh ya, akan dibahas secara detail di matematika. Nah, ini makanya saat nanti pas pelajaran matematika membahas tentang limit dan membahas tentang turunan, tolong diikuti dengan sangat seksama sehingga kalian tidak bingung. Kapan itu dibahas? Dibahasnya kalau nggak salah kelas 11 semester genap. Waduh, lama banget dong, sementara sekarang udah kelas 10. Kalau gitu kalian bisa browsing di YouTube tentang konsep limit, tentang konsep turunan. Oke ya? Baik, nah, biar kita nggak berlama-lama, biar tidak berpusing ria, coba kita bahas contoh. Kita langsung ke contoh ya. Oke, ini contoh. Contoh. Seorang atlet berlari menempuh jarak 5.000 meter. Waktu yang dibutuhkan 50 menit. Berapakah kelajuan rata-ratanya? Nah, ini contoh untuk contoh kelajuan rata-rata. Ya. Oke, kita bahas. Seorang atlet berlari menempuh jarak, nah, berarti diketahui berapa tuh jaraknya? Jarak tadi apa simbolnya? S ya. 5.000 meter. Waktu yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan 50 menit. Berarti T sama dengan 50 menit. Nah, 50 menit. Nah, kalau 50 menit itu kita jadikan jam berapa? 50 menit. Atau biarkan saja ya. Atau mau dijadikan detik? Ya. Mau dijadikan detik? Boleh. Mau dijadikan jam? Boleh. Oke. Kita ulangi. Seorang atlet berlari menempuh jarak 5.000 meter. Biar kalimatnya tidak besar atau angkanya tidak besar, boleh dirubah ke dalam kilometer ya.
Ini boleh dalam kilometer, boleh juga tidak. Oke, biarkan saja, nanti kita hitung. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan apa itu? Berapa kelajuan rata-rata? V bar, V rata-rata. Ya, ini yang ditanyakan. Maka penyelesaiannya apa itu? Tadi apa? V rata-rata sama dengan S per T. S-nya berapa? 5000. 1, 2, 3. T-nya berapa? Nah, ini kita rubah dalam detik. Karena kalau kita perhatikan tadi, mana? Oh, ini jarak dalam meter, waktu dalam detik. Nah, berarti di sini ini harus kita rubah dulu 50. 50 kali 1 menit berapa detik? 60. Berarti berapa nih? 5 kali 6 30. Nolnya 2. 1, 2. Nah, berarti dibagi 3000. Nah, ini. Nah, 5000 dibagi 3000. Hasilnya 5 per 3 sekon. 5 per 3 sekon itu berapa? Ayo, silakan dihitung. 5 per 3 berapa? Ini meter per sekon ya. Oke, saya ulangi satuannya biar jelas nih. Nah, 5000 itu satuannya tadi meter, 3000 satuannya sekon. Berarti 5 per 3 sekon. Ayo coba dihitung, 5 per 3 sekon. Kita masih bisa sederhanakan lagi enggak? Oke, berapa hasilnya? Oke, hasilnya kalau kita mau sederhanakan 1,67 meter per sekon. Itu untuk kelajuan rata-ratanya ya. Jadi hasilnya ternyata tidak cantik ya, tidak bilangan bulat, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menghitungnya. Ketemunya 1,67 meter per sekon. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, bagus, terima kasih. Selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua. Azizah pergi ke sekolah mengendarai sepeda dengan kelajuan tetap. Oh, ini kelajuan. Selama 5 sekon. Selama 5 sekon pertama. 15 sekon berikutnya kelajuan sepedanya 10 meter per sekon. Nah, beda ini berarti ya. 5 detik pertama 20 meter per sekon. 15 detik berikutnya kelajuannya 10 meter per sekon. Sehingga tiba di sekolah. Tentukanlah jarak yang ditempuh Azizah dari rumah ke sekolah. Oke, kita ingat kembali. Pokoknya ini ya. Kalau kita punya V sama dengan S per T, berarti jarak di sini berapa? V kali T. Nah, seperti itu. Sehingga di sini oke ya, kita hitung ya. Nah, kita tulis dulu diketahui apa tuh? Kelajuan tetap selama 5 detik pertama, berarti V1. V1 sama dengan 20 meter per sekon. Untuk T1-nya 5 sekon. Nah, terus 15 sekon berikutnya kelajuan sepedanya juga tetap. Berapa? 10 meter per sekon. Berarti V2 sama dengan 10 meter per sekon. Untuk selama T2 berarti 15 sekon. Nah, yang ditanyakan apa? Jarak yang ditempuh, jarak total berarti. Yang A
Yang ditanyakan adalah jarak total. Jarak iya benar, jarak total. Jarak total dari rumah Azizah sampai sekolah. Sekolahnya di mana? Di SMA 7 kayaknya ini. SMA 7 Bekasi. Ya. Jarak total. Kemudian yang B ditanyakan apa? Besar kecepatan rata-rata selama perjalanan. V rata-rata. Nah, oke ya. Oke, let's go to solve this question. Oke. Solusi. Penyelesaiannya bagaimana nih? Baik. Untuk yang A. Yang ditanyakan S total. Jarak total. Jarak totalnya berarti jarak 5 detik pertama, berarti S1, ditambah jarak 15 detik ke berikutnya, berarti S2. Nah, berapa ini S1-nya? S, ini tadi kembali ke yang pertama. S sama dengan V kali T. Nah, itu berarti V1T1 ditambah V2T T2. Nah, V1 berapa tadi? 20 kali 5 detik ditambah 10 meter per sekon kali 15. Nah, 20 kali 5 100. Ya, 100 ditambah 10 kali 15 150. Betul ya? 150. Oke. Berarti jarak totalnya adalah 100 tambah 150. Hasilnya 250 meter. Pantes dia naik pakai sepeda ya. Karena jaraknya tidak jauh, cuma 250 meter. Jadi wajar si Azizah ke sekolahnya cukup naik sepeda saja. Nah, lalu berapa besar kecepatan rata-rata selama perjalanan? Itu pertanyaan kedua. Atau pertanyaan yang B. Nah, V rata-ratanya sama dengan S total dibagi T waktu total. Berapa? Jarak totalnya berapa? 250 meter. Waktu totalnya berapa? T1 tambah T2. Berapa itu? 5 tambah 15, berarti 20 detik. Nah, hasilnya berapa itu? Berarti 250 dibagi 20. Oke, ini kita coret. Nah, berarti hasilnya 25 dibagi 2. Ini satuannya meter per sekon. Nah, berapa itu? Berarti 12,5 meter per sekon. Nah, inilah kelajuan rata-ratanya. Oke, gampang kan? Dikit lagi ya. Oke. Selanjutnya, materi berikutnya tentang konsep percepatan. Nah, percepatan itu apa sih? Percepatan itu bisa didefinisikan sebagai sebagai hasil bagi antara kecepatan kecepatan terhadap selang waktu. Ya. Jadi besarnya percepatan itu nanti akan skalar, disebut dengan perlajuan. Oke ya. Percepatan dapat didefinisikan sebagai percepatan
dapat didefinisikan sebagai apa ya? Merupakan hasil bagi kecepatan terhadap waktu. Nah, gitu ya. Percepatan merupakan hasil bagi antara kecepatan terhadap waktu. Jadi percepatan itu sama dengan kecepatan ya, terhadap waktu. Nah, kalau percepatan itu simbolnya A, kecepatan itu simbolnya V, dan waktu simbolnya T, maka percepatan adalah A sama dengan V per T. Ya, A sama dengan V per T, dengan A adalah percepatan. Kenapa simbolnya A? Ya, mirip dengan ini. Kalau V simbolnya V berasal dari kata velocity, T berasal dari kata time, maka A atau A, ya bahasa Inggrisnya A, berasal dari kata acceleration, percepatan, itu bahasa Indonesianya. Sehingga simbolnya A. Ya, sedangkan V itu adalah kecepatan dan T adalah waktu. Waktu. Nah, waktu satuannya apa? Waktu satuannya detik atau sekon. Kecepatan satuannya meter per sekon. Maka percepatan satuannya meter per sekonnya 2 kali. Sekonnya 2 kali, berarti sekon kuadrat. Nah, itu ya. Nah, ini garisnya tak lempeng amat. Oke. Nah, itu ya. Itu tentang konsep percepatan. Nah, percepatan itu ada 2. Yang pertama, percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata didefinisikan sebagai A sama dengan delta V per delta T. Ya, delta V itu apa? Perubahan kecepatan. Pokoknya kalau delta simbolnya segitiga, bacanya delta ya. Ini saya buat kalian ingat-ingat ya. Ini dibaca delta. Ya. Ini simbol segitiga ini dibaca delta. Ya. Di sini dengan penjelasan delta V itu adalah perubahan kecepatan. Namanya perubahan itu berarti bisa dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Ya. Berarti yang penting kondisi akhir dikurangi kondisi, atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan mula-mula. Itu delta V. Sedangkan delta T itu adalah perubahan waktu. Ya, perubahan waktu. Sama kasusnya.
Berarti ini juga waktu akhir dikurangi waktu mula-mula, atau T2 dikurangi T1. Ya, sehingga boleh kita tuliskan, ya, kita boleh tuliskan kalau A, percepatan rata-rata itu adalah V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Nah, ini hanya penjabaran saja, ya, penjabaran dari delta V per delta T, karena tadi kan delta V sama dengan V2 minus 1, delta T sama dengan T2 minus T1. Oke, begitu ya. Itu untuk percepatan rata-rata. Nah, sekarang yang terakhir adalah percepatan sesaat. Nah, pokoknya kalau ada kata-kata sesaat, nah, berarti dekat sekali dengan bilangan 0. Gitu ya. Nah, percepatan sesaat disimbolkan, ya, A. Besarnya berapa? Percepatan sesaat itu adalah limit. Nah, limit lagi nih. Limit delta V. Nah, deltanya kurang begitu jelas, saya perbaiki. Delta V per delta T untuk delta T mendekati 0. Jadi perubahan waktu itu kecil sekali, sehingga perubahan waktunya itu mendekati 0. Ya, kalau nanti perubahan waktunya atau perubahan kecepatannya itu sebagai sebuah persamaan, dan persamaan itu persamaan kontinu, maka boleh kita tuliskan bahwa A sama dengan dV per dt. Nah, ada lagi nih konsep turunan dan konsep limit, nanti dipelajari lagi di matematika. Oke ya, sabar ya. Kalian ikuti saja, nanti akan dibahas di matematika. Kalau nggak sabar, buka YouTube, cari konsep turunan dan konsep limit. Konsep limit, konsep turunan. Oke ya. Baik, satuannya masih tetap meter per sekon kuadrat. Ya, jadi A itu adalah percepatan sesaat dalam satuan meter per sekon kuadrat. Oke. Kita bahas contoh ya, biar lebih paham. Oke. Ini bacanya apa nih? Teku ya. Tengku berlari sepanjang lintasan seperti pada gambar berikut. Kita lihat gambarnya ini. Setelah berlari 2 detik, kedudukan Teku adalah X1, 6 meter nih, posisi di sini nih. Ini saya pakai merah ya. Pakai merah nih. Posisi di sini, posisi 6 meter. Jadi X1 6 meter, T1 2 sekon. Nah, ya. T1 2 sekon. Ini T1. Nah. Oke. Kemudian setelah berlari 2 detik, kedudukan Teku adalah X1 6 meter, dan setelah 10 detik kedudukannya menjadi X2 minus 6 meter. Nah, ini. Nih posisi nanti di sini dia. Dia akan lari sampai di sini. Sampai sini. 10 detik berikutnya kedudukannya di posisi min 6 meter. Nah, yang ditanyakan, hitunglah perpindahan delta X dan kecepatan rata-rata lari Teku. Nah, oke, kita selesaikan. Diketahui apa tuh? X1 oke, biar kelihatan enak dilihat gitu loh ya. Jangan warna yang monoton. Oke. X1 sama dengan 6 meter. T1 sama dengan 2 sekon. X2 sama dengan minus 6 meter. T2 sama dengan berapa tadi? 10
skon. Ditanyakan teng. Ditanyakan apa? Yang pertama ditanyakan perpindahan. Tanyakan tentang perpindahan. Perpindahan itu adalah delta X. Kemudian yang kedua ditanyakan apa? Saya rincinya pakai AB ya, karena di sini ada 2, 1 dan 2. Perpindahan itu delta X, kecepatan rata-rata nanti adalah V. Nah, di sini oke ya. Maka apa nih? Perpindahan delta delta X sama dengan X2 min X1. X2 nya berapa? Minus 6 dikurangi X1. X1 nya 6. Berapa ini? Minus 6 dikurangi 6, hasilnya minus 12 meter. Ya. Sedangkan B apa? Kecepatan rata-rata V bar sama dengan apa yuk? X2 min X1 dikurangi T2 min T1. Nah, berapa nih? X2 nya tadi berapa tadi? Min 6 dikurangi 6 berarti dibagi 10 dikurangi 2. Hasilnya maka V bar sama dengan min 12 dibagi 8. Berapa itu? Sama-sama dibagi 4, ketemunya 3/2. Berarti ketemunya 1,5 ya. Hasilnya 1,5. Ini negatif, ini negatif. Satuannya meter per sekon. Nah, apa arti negatif di sana? Ya, arti negatif itu bahwa menunjukkan besarnya kecepatan adalah 1,5 meter per sekon, arahnya ke kiri. Kita lihat ini, dia bergerak ke kiri dari posisi 6 meter menuju minus 6 meter. Itu untuk kecepatan, konsep kecepatan. Jadi tanda negatif di sini ya, tanda min ini ya, negatif itu menunjukkan arah. Kita lihat dari sini arahnya dia bergerak dari kanan ke kiri. Maka di sini negatif. Itu ya. Terakhir tentang apa ini? Ya, terakhir ini seekor kelinci berjalan sepanjang garis lurus dengan persamaan. Oke. Dengan rata-rata itu hitung kecepatan rata-rata kelinci pada selang waktu. Oke. Ya, kita bahas. Diketahui persamaannya X sama dengan 4T kuadrat min 6T min 5A. Ini yang tadi ya, yang ditanyakan, A. V rata-rata untuk T1 sama dengan 1 sekon dan T2 nya 2 sekon. Sedangkan yang B sama-sama kecepatan rata-rata, tapi untuk T1 nya 3 sekon dan T2 nya 4 sekon. Nah ini ya. Nah itu. Jadi T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 2 sekon itu artinya di sini T1, sini T2. T mula-mula, T akhir.
Sedangkan antara T sama dengan 3 sekon dan T sama dengan 4 sekon, itu berarti sini T1, ini T2. Oke ya. Oke. Karena yang diketahui persamaan, nah itu yang tadi kita pakai. Ya. Yang kita pakai yang tadi bahwa V sama dengan dx per dt. Nah, itu berarti D per dt ininya adalah 4t kuadrat min 6t min 5. Ya. Berarti berapa ini? Sama dengan ini ke sini 8. Ini nanti kurangi 1 berarti 8t min pangkat 1 min 6. Ya. Untuk T1-nya itu 1 sampai 2 sekon. Jadi saat T sama dengan 1 sekon, maka ini V. Ya. V rata-ratanya sama dengan sama dengan berapa itu? Oh, sorry, keliru. Tidak begitu. Itu mah kecepatan sesaat ya. Maaf. Maka jadi kita tidak turunan. Jadi saat T1 maka masukkan tuh. Maka di sini X-nya X1 sama dengan berapa? 4. Masukkan T-nya kali 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1 dikurangi 5. Nah, maka X1 sama dengan di sini 4 kurangi 6 kurangi 5. Maka X1 sama dengan berapa nih? Minus 7 ya? Benarkah? Minus 6, minus 5, minus 11. Minus 11 tambah 4, minus 7 meter. Nah saat T2 sama dengan 2 sekon, kalau ini tadi T1 sama dengan 1 sekon, maka X2 ya. Jadi pada saat T1 ketemunya X1, yang dicari X1, pada saat T2 sama dengan 2 sekon, itu yang kita cari adalah X2. Berarti 4 kali 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2 dikurangi 5. Nah, sama dengan 4. Ini 4 kali 4 dikurangi 6 kali 2 dikurangi 5. Berapa ini? 16 dikurangi 12 dikurangi 5. Berarti sama dengan 16 dikurangi 17. Hasilnya minus 1. Nah, jadi kecepatan rata-ratanya berapa? Maka V sama dengan V bar sama dengan X2 min X1 dibagi T2 min T1 sama dengan berapa nih? X2 nya minus 1, X1 nya. Nah min X1 ya, berarti min 7 dibagi 2 dikurangi 1. Hasilnya berapa nih? Min 1. Nih min kali min plus, berarti sama dengan min 1 plus 7 per
sama dengan apa? 6 meter per sekon. Gitu ya. Oke, 6 meter per sekon ya, paham ya? Maaf tadi ada sempat keliru. Ya, sekarang kita udah paham. Oke, selanjutnya yang B. Antara T sama dengan 3 sekon dan T sama dengan 4 sekon. Oke. Saat T sama dengan 3 sekon, maka tadi bersamanya kan X sama dengan 4T kuadrat min 6T min 5. Gitu kan? Nah, ini kita kasih indeks nih. Ini 1, ini berarti 1. Maka X1 sama dengan 4 kali 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 dikurangi 5. Oh. Berapa nih? 3 kuadrat berapa? 9. Berarti 4 kali 9 dikurangi 6 kali 3 dikurangi 5. Ini 36 dikurangi 18 dikurangi lagi 5. 36 dikurangi 18 berapa? 18. 18 kurangi 5 minus 18. Bener, 18 dikurangi 5 atau boleh langsung lah. Di sini 36 dikurangi ini tambah ini berapa? 23. Iya, berarti hasilnya 36 kurang 23. Ayo. 13. Oke. Meter. Terus saat T sama dengan 4 sekon, maka X2-nya kan ini tadi persamaannya, maka masukkan T-nya sekarang 4 sekon, berarti 4 kali 4 kuadrat dikurangi 6 kali 4 dikurangi 5. Itu ya. Berarti 4 kali 16 kali dikurangi 6 kali 4 dikurangi 5. Berapa nih 4 kali 16? 6 kali 4 24. 4 berarti 64 dikurangi 24 dikurangi lagi 5. Berapa tuh? Boleh tulis ini, berarti 64 dikurangi 29. Berapa? Ya, 35 meter. Nah, ini. Jadi pada saat T1 kedudukannya 13. Pada saat T 4 sekon, T2 sama dengan 4 sekon, maka kecepatan rata-ratanya V bar sama dengan, ganti warna ya, biar nggak biru terus. V bar sama dengan X2 min X1 dibagi T2 min T1 sama dengan 35 dikurangi 13 dibagi 4 dikurangi 3. Hasilnya 35 kurang 13, 5 kurangi 3 2, 3 dikurangi 1 2 per 1. Berarti sama dengan 22 meter per sekon. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan soal yang A atau pertanyaan yang A, pertanyaan yang A tadi ketemunya 6 meter per sekon, sedangkan pertanyaan yang kedua ketemunya 22 meter per sekon. Jadi untuk kondisi yang berbeda, waktu yang berbeda, itu akan menghasilkan besaran yang nilai yang berbeda atau besar yang berbeda. Oke, anak-anakku sekalian, para siswa sekalian, semoga kalian paham dengan konsep
kelajuan, kecepatan, dan percepatan ini nanti akan kita lanjutkan di materi gerak lurus ini di video berikutnya tentang kelanjutan dari materi gerak lurus ini, yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, dan gerak parabola. Nah, masih banyak nih rangkaiannya. Untuk itu, sabar dulu, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.